Inilah bukti Alkitab itu firman dari Yesus. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kalau Kristen itu tegas, Alkitab firman dari Yesus, nggak pernah mengatakan Alkitab firman dari Bapa atau firman dari Tritunggal. Bapa tidak bisa berfirman, memperdengarkan suaranya aja nggak bisa. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak bisa berfirman, boro-boro ya loh, ngomong aja nggak bisa. Mana bukti Alkitab, kitab suci firman dari Yesus? Oke, mengalir saja ya. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa, menceritakan zaman Adam. Selisih Musa dan Adam itu berapa? Kurang lebih 4.500 tahun. Bagaimana Musa bisa menulis tentang Adam? Adam diciptakan begini begitu, lalu ada Hawa, Eva, lalu punya anak. Selisih antara Adam sama Musa itu 4.500 tahun. Belum ada laptop, belum ada USB. Bagaimana bisa? Ilham dari Allah. Yesusnya Allah ya, yaitu Yahweh, dulu memakai nama sebutan Yahweh. Ya, seperti itu ya. Jadi Musa bisa menulis tentang Adam, bisa menulis tentang Abraham. Contoh itu. Kemudian contoh lain ya. Bagaimana Paulus? Paulus itu sekitar tahun 50 Masehi kok bisa menulis tentang Abraham ya. Injil telah diberitakan kepada Abraham, Galatia berapa? 3 ayat 8. Kok bisa ya Paulus ya menulis Injil telah diberitakan kepada Abraham? Ayo. Ya. Itu yang dimaksud Melkisedek. Itu dari mana? Dari ilham Yesus. Yesus Tuhan Allah. Contoh lain, bagaimana Paulus bisa menulis bahwa bagi Musa penghinaan karena Kristus melebihi segala harta Mesir. Ibrani 11 ayat 26. Dari mana itu Paulus tahu kalau Musa itu menyembah Yesus Kristus, penghinaan karena Kristus? Dari ilham dari Yesus. Contoh lain, Roma 5 ayat 13, 12, 13, 14. Dosa waris. Satu-satunya yang nulis dosa waris itu Paulus. Ya. Padahal Paulus sama Adam bedanya berapa itu? 6.050 tahun. Dari mana Paulus tahu? Ilham dari Yesus. Contoh lain misalnya, bagaimana Paulus bisa menulis bahwa Adam itu manusia pertama. 1 Korintus 15 ayat 45, Adam itu manusia pertama. Kok tahu dari mana dia? Ilham dari Yesus. Contoh lain, Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang saksinya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi yang nulis malah Matius. Matius 17 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana Matius tahu? Dia nggak ikutan ke gunung. Nggak lihat Yesus dimuliakan di atas gunung? Dari ilham. Yang menulis silsilah Yesus sejak dari lahir, Matius sama Lukas. Dari mana Matius sama Lukas tahu? Dulu belum ada catatan sipil. Dari mana? Ya, kitab Lukas sama kitab Matius. Yang dari lahir di Bethlehem. Lalu ada orang maju segala itu. Dari mana? Ilham dari Yesus. Dan banyak lagi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu semua itu firman dari Yesus. Baik Yesus sebagai Yahweh di dalam perjanjian lama maupun Yesus Kristus Tuhan Allah di perjanjian baru. Tidak bisa Alkitab ditulis waktu Yesus manusia, itu nggak bisa. Very clear ya. Yesus sendiri berkata, aku yang ada, aku yang sudah ada, dan yang akan datang.
Yesus sendiri berkata, aku Tuhan Allah, akulah Alfa Omega, selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya, bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi very clear ya. Alkitab itu satu-satunya kitab suci full firman dari Yesus. Apakah ada wewenang dari penulis terus ngarang-ngarang sendiri, Pak? Enggak ada. Meskipun itu pendapatku sebagai orang yang dipercaya. Seperti itu. Ya, clear ya. Jadi itu sebabnya kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan rasul, karena dapat ilham, dapat pewahyuan dan dikuasai roh. Ya, kitabmu ditulis oleh nabi rasul enggak gugur jadi kitab suci. Ingat, sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan rasul. Mohon maaf ya, yang mengklaim kitab kami juga kitab suci ditulis oleh nabi dan atau rasul, tidak gugur kitabmu. That it ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.